Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat surat Al-Qamar, surat yang ke-54, ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini dengan ketetapan-ketetapan tertentu, dengan takdir-takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga matahari diciptakan dengan ukuran berapa besarnya, kemudian beredarnya kemana, sampai kapan matahari itu berhenti beredar. Kemudian bumi juga diciptakan oleh Allah dengan ukuran yang pas, kemudian beredar pada dirinya sendiri sekali putar 24 jam. Kemudian bumi mengitari matahari sekali putar 1 tahun. Dan semua yang ada, termasuk manusia, juga ditetapkan oleh Allah, laki-lakinya atau perempuannya, kulitnya hitam manis apa putih, kemudian balung-balungannya besar atau kecil, sehatnya berapa puluh tahun, sakitnya berapa bulan, kemudian dalam seumur hidup dia terkena sakit berapa kali. Semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Lah gara-gara ayat ini, maka wajib untuk kita beriman kepada takdir Allah, sehingga la yu'minu ahadukum hatta yu'mina bitaqdiri khairihi wa sarrihi. Seseorang tidak bisa dikatakan beriman sebelum percaya dengan takdir Allah, yang baik maupun yang tidak baik. Walaupun manusia sudah beriman kepada Allah, beriman dengan malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul, beriman dengan hari akhirat, kalau tidak beriman dengan takdir, itu pun batal imannya. Karena urusan keimanan itu harus lengkap, mi'ah fil mi'ah, 100%. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari sahabat Ibnu Umar, lau anna ahadakum amfaqa misra uhudin dahaban fi sabilillah ma yataqabbalu wa minhu hatta yu'mina bil qadri. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak
seperti bukit Uhud, berinfak emas seperti bukit Uhud di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima infak tersebut sebelum dia beriman kepada takdir. Padahal panjenengan tahu bukit Uhud itu lebarnya 3 kilo, kemudian panjangnya 7 kilo, ketinggiannya dari permukaan laut 400 meter. Emas sebesar itu kira-kira berapa juta itu ton ya, tidak akan diterima oleh Allah selama dia tidak percaya dengan takdir. Oleh karena itu yajibu alaina an-nu'mina bi qadarillah, kita wajib beriman dengan takdir-takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian tanda-tanda kalau kita ini sudah beriman kepada takdir, pertama, yukinu bi annallaha ya'lamu kulla syai'in. Kita harus meyakini bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Siapa yang detik ini meninggal dunia, Allah tahu. Berapa jumlahnya per 1 menit yang meninggal, Allah tahu. Kemudian berapa yang lahir di muka bumi dalam menit ini, Allah tahu. Sampai daun-daun yang gugur di hutan belukar, di malam yang gelap gulita, itu pun diketahui oleh Allah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 12, wa annallahu qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada, yang terjadi pada saat itu. Sebelum terjadi Allah tahu, ketika terjadi Allah tahu, setelah kejadian Allah pun tahu. Itulah luasnya ilmu Allah. Maka kalau ada orang memperoleh kegembiraan, sadarlah bahwa itu Allah tahu kalau panjenengan gembira. Kemudian kalau ada orang menghadapi nasib yang kurang menyenangkan sehingga sedih, Allah pun tahu kesedihan itu. Bahkan sebelum sedih Allah sudah tahu, ketika sedih Allah tahu, setelah sedih Allah juga tahu. Kemudian nomor berikutnya, yang kedua Pak, yukinu bi anna kulla syai'in katabahu fi lauhil mahfuz. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah dalam al-lauhu al-mahfuz. Berarti apapun yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan setelah terjadi, itu sudah tercatat oleh Allah di kitab Al-Lauhul Mahfuz. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dijelaskan, lamma khalaqallahu al-qalam qala Allahu uktub qala al-qalam ya Rabb wa madza aktubu. Ketika Allah menciptakan kolam, pena, berarti setelah Allah membuat arsy untuk dirinya sendiri, lalu Allah menciptakan pena.
Lah setelah pena diciptakan oleh Allah, lalu Allah matur, wahai pena, uktub, tulislah. Pena penasaran, lalu pena mengatakan, ya Rob, wahai Tuhanku, wa madza aktubu, apa yang harus aku tulis? Ternyata Allah menjawab, uktub maqadira kulli syai'in hatta taku masaah. Tulislah semua takdir-takdir segala yang ada di jagat raya ini sampai terjadinya hari kiamat. Wa dzalika qabla an khalaqas samawati wal ardi khamsina alfasana. Hal itu terjadi sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi 50.000 tahun. Kalau langit saja belum ada, bumi saja belum ada, otomatis kita semua manusia belum ada, malaikat belum ada, jin belum ada, namun takdir-takdir kita sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit diciptakan, sebelum bumi diciptakan. Sehingga nahnu namsi diqararillah, kita ini berjalan, bergerak sesuai dengan ketetapan Allah, sehingga manut dengan yang tertulis itu. Jatuh berapa kali sudah ada catatannya. Umpama seumur hidup jatuh 10 kali umpama, maka ketika jatuh sekali harus bersyukur, oh nasib jatuh saya hilang 1, tinggal 9. Umpama kita kok bisa nginceng catatan yang ada di Lauhul Mahfuz itu. Namun karena kita tidak tahu, ya sudah, kita bertawakal saja kepada Allah. Kemudian tanda yang ketiga, Pak, kalau kita ini betul-betul beriman dengan takdir Allah adalah yuqinu bi anna kulla syai'in yahdusu bi masyiatillah. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah. Orang senang ya karena kehendak Allah, orang senang ya karena kehendak Allah, orang rezekinya brol ya karena kehendak Allah, orang yang rezekinya cerit itu pun karena kehendak Allah. Bahkan ada pula yang rezekinya brol cerit itu pun kehendak Allah. Seperti Nabi Ayub, suge jatuh fakir, suge lagi, habis jatahnya, wafatlah dia. Beda dengan Nabi Daud, ketika masih kecil rezekinya cerit. Setelah itu brol, habis jatah rezekinya, wafatlah Nabi Daud. Dan beda pula dengan Nabi Sulaiman, sejak kecil rezekinya sudah brol, sampai tua pun brol, jatahnya habis, wafatlah beliau. Kalau Nabi Muhammad ketika kecil rezekinya cerit, setelah dewasa brol, kemudian cerit, lalu wafat karena habis rezekinya. Nah, tinggal panjenengan termasuk yang mana? Nabi Sulaiman, apa Nabi Daud, apa Nabi Ayub, apa Nabi Muhammad. Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru, dan Tuhan kamu akan menciptakan apapun yang dikehendaki
dan Allah pun akan memilih sesuai dengan yang dikehendaki. Makanya apapun yang terjadi pada manusia dan terjadi di jagat raya ini, semuanya sudah menjadi kehendak Allah. Contoh, manusia di dunia ini, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang kan sudah sekitar 14 miliar. Dari sekian banyak manusia itu, yang dikehendaki Allah jadi nabi hanya 124.000. Kemudian yang dikehendaki oleh Allah menjadi rasul hanya itu 315 orang saja. Kemudian di negeri kita sendiri, yang dikehendaki oleh Allah menjadi presiden Pak Soekarno, Pak Soeharto, kemudian Pak Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Bu Mega, kemudian Pak SBY, kemudian Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, kemudian siapa seterusnya, itu sudah ada kehendak Allah. Hanya belum kita ketahui karena belum terjadi. Itu namanya masyiatullah, karena kehendak Allah Ta'ala dan karena pilihan Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yuqinu bi anna kulla shay'in khalaqahu. Kita harus meyakini bahwa segala yang terjadi itu adalah ciptaan Allah. Orang sehat itu karena ciptaan Allah, orang sakit itu pun karena ciptaan Allah, orang kaya karena ciptaan Allah, kemudian hal-hal yang menyenangkan itu ciptaan Allah, hal-hal yang membuat sedih itu pun ciptaan Allah. Sampai apapun yang kita perbuat itu pun ciptaan Allah Ta'ala. Sehingga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16 Al-Quran mengatakan kulillah khaliqu kulli syai'in. Wahai Nabi Muhammad, buatlah pernyataan di hadapan segala umat, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Apapun yang terjadi itu merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Itulah 4 poin tanda kalau kita betul-betul beriman dengan takdir. Kemudian sekarang merubah takdir yang tidak disenangi. Apa bisa itu? Takdir itu dirubah. Lah menurut surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 39, Allah mengatakan yamhuwallahu ma yasha'u wa yusbitu. Allah itu bisa menghapus apapun yang sudah dikehendaki, dan Allah juga bisa menetapkan apapun yang sudah dikehendaki. Ini menunjukkan bahwa takdir itu ada 2. Ada takdir mubram, takdir pasti yang tidak diubah-ubah. Kemudian yang kedua takdir mu'allaq, masih digantungkan. Sehingga Allah mengatakan yamhuwa ma yasa, Allah bisa menghapus apapun yang dikehendaki, wa yusbitu, dan Allah pun bisa menetapkan takdir yang sudah dikehendaki. Berarti ada mubram, ada mu'allaq. Kalau mubram seperti kita lahir dalam keadaan jenis laki-laki, kalau ibu-ibu jenis perempuan, itu tidak bisa dirubah.
Kemudian bagaimana cara merubah takdir yang kurang menyenangkan itu, Pak? Seandainya orang diberi takdir oleh Allah yang kurang menyenangkan, maka bagaimana cara merubahnya? Karena takdir itu urusan Allah, maka cara untuk merubah takdir itu pun harus mengikuti aturan-aturan Allah. Sementara aturan Allah pertama, Pak, doa. Ternyata doa itu pun bisa merubah takdir. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan la yarudul qadha'a illa doa. Tidak ada yang bisa menggeser takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menggeser takdir kecuali doa. Makanya di dalam doa-doa Nabi Muhammad banyak, Pak. Minta selamat dari penyakit yang menjijikkan, minta selamat dari neraka, minta selamat dari itu dan ini. Itu semuanya upaya, Pak. Barangkali takdirnya itu kena sakit yang berat, gara-gara berdoa, akhirnya dihapus oleh Allah, diganti dengan yang baik. Sehingga tidak heran berapa banyak ulama-ulama itu yang ketika sekolah masa Allah biasa-biasa saja, hafalannya mungkin seperti kita ini, Pak. Menghafalkan lama hafal, setelah hafal cepat hilang gitu. Lah karena doa mereka terus berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku aliman, orang yang berilmu. Akhirnya didengar oleh Allah, sehingga takdir bodoh dihapus, kemudian diganti dengan takdir alim. Itu bukti. Kemudian yang kedua, silaturahim. Ternyata silaturahim itu bisa merubah takdir yang tidak menyenangkan. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad mengatakan, man ahabba ayyubsaqalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Siapa yang ingin rezekinya dibentangkan oleh Allah, brol, sehingga menjadi orang kaya, kekayaannya mencapai 272 triliun, perusahaannya 16. Kemudian ada yang punya kekayaan sampai kuadar triliun, Pak, 1000 triliun. Itu maka sambunglah silaturahim, nyambung silaturahim, Pak. Karena silaturahim itu kan termasuk mencari taling gitu, sehingga akan semakin banyak teman-teman yang dihubungi, semakin banyak kantor-kantor yang dihubungi, maka otomatis apa yang dia buat akan laris manis. Berarti gara-gara silaturahim orang rezekinya dibentangkan, kemudian umurnya pun diperpanjang. Itu bukti gara-gara silaturahim umur seseorang diperpanjang oleh Allah. Hanya di dalam hal ini ulama pecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengartikan umur kedua, orangnya sudah meninggal dunia, namun kebaikannya terus disebut-sebut, kebaikannya diingat-ingat, itulah namanya panjang umur. Seperti Nabi Ibrahim, jenengan setiap sholat mesti apa? Menyebut Nabi Ibrahim. Seperti Nabi Muhammad, setiap panjenengan sholat menyebut Nabi Muhammad, azan juga menyebut Nabi Muhammad. Inilah namanya panjang umur versi pertama.
Namun kelompok yang kedua mengatakan hadis ini bisa diartikan hakiki, sehingga gara-gara rajin silaturahim umur dia digeser oleh Allah dari ketentuan awal 60 tahun karena rajin silaturahim diperpanjang menjadi 70 tahun 70 tahun atau seterusnya. Kemudian yang ketiga, al-birru, selalu berbuat baik. Ternyata kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa mengubah takdir. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan la yazidu fil umri illal birru. Tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali kebaikan-kebaikan. Berarti semakin banyak kebaikan seseorang, maka semakin panjang umur dia. Mungkin jenengan ngomong, Pak, Imam Nawawi kok hanya 44 tahun gitu. Imam Syafi'i kok hanya 53 tahun. Kan menurut kita pendek lah ya. Namun siapa tahu sebelum dia memperbanyak amal, takdirnya hanya umur 10 tahun wafat. Umur 20 wafat. Kan begitu. Lah setelah dia memperbanyak karya tulis, akhirnya modot menjadi 44 wafat, 53 wafat, dan begitu seterusnya. Makanya ada sebuah kisah, pernah malaikat Israel ketemu sama Nabi Ibrahim. Kemudian Ibrahim tanya, ada apa Kang? Saya mau ngecek salah satu dari santrimu besok waktunya mati. Saya cek di mana dia. Kemudian Nabi Ibrahim tahu, oh berarti muridku besok ada yang mati. Ternyata yang disebut tadi, Pak, besoknya tetap hidup. Besoknya lagi tetap hidup. Setelah lama ketemu Israel lagi, Nabi Ibrahim tanya, Kang, katanya murid saya sudah harus mati. Mengapa kok hingga sekarang masih hidup? Oh iya, ketika sebelum ajal tiba, dia bersedekah kepada orang yang hampir saja mati, kelaparan. Karena di tengah hutan, dia sudah tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, hanya megap-megap. Kebetulan dia lewat membawa roti. Gara-gara itulah akhirnya roti dia diberikan semuanya, disuapin sampai yang mau mati itu bisa sehat kembali. Akhirnya Allah menyuruh saya untuk mengundurkan ajalnya. Berarti kebaikan sedekah itu juga bisa mengundurkan atau menambah umur panjang. Hadirin yang berbahagia, itu cara merubah takdir yang ada tuntunannya. Sekarang bagaimana kiat-kiat untuk menghadapi takdir yang tidak menyenangkan? Kan ada takdir khairihi yang menyenangkan, itu sehat, takdir yang menyenangkan. Punya istri cantik, takdir yang menyenangkan. Punya anak yang baik-baik, taat beribadah, itu takdir menyenangkan. Rezeki melimpah ruah, itu takdir yang menyenangkan. Namun di samping ada takdir yang menyenangkan, wasari, ada takdir yang tidak menyenangkan. Nah sekarang bagaimana kiat agar kita bisa menghadapi takdir yang tidak menyenangkan sehingga kita bisa menerima dengan ridho? Maka apa yang harus kita lakukan? Maka pertama, nukinu bi annama yahdusu alaina biqadarillah. Kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi pada diri kita
itu sudah merupakan ketetapan Allah, Sang Pencipta, Sang Mudabbir yang mengatur nasib kita, Ar-Razak yang memberi rezeki kepada kita. Itu harus diyakini, sehingga dengan apapun takdir yang kurang menyenangkan, kita bisa menghadapi dengan penuh ridho, karena kita sadar semuanya itu adalah terjadi karena ketetapan Allah, bukan karena disantet oleh tonggo, bukan karena dikirimi tujuh oleh orang-orang jahat, tidak, namun semuanya itu terjadi karena takdir Allah. Hal ini bisa panjenengan lihat dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada semua umat manusia, la yusibana, tidak akan menimpa kepada kami illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita itu merupakan ketetapan Allah dan sudah ditulis oleh Allah. Sehingga kalau hari ini ada di antara panjenengan sirahnya agak munyeng, itu sudah namanya ketetapan Allah, sudah ditulis oleh Allah, sehingga panjenengan harus nerimo marang ketentuan-ketentuan Allah itu. Kemudian yang kedua, nukinu bi'an nama yusibuna yukafiru dzunub. Kita harus yakin bahwa apapun musibah yang menimpa kepada kita itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Ini harus direnungkan dengan memahami bahwa musibah yang menimpa kepada kita itu ternyata bisa menghapus dosa-dosa. Insya Allah jenengan akan lebih ringan menghadapi takdir yang tidak menyenangkan itu. Karena untuk menghapus dosa itu kan banyak, bisa dengan istighfar, taubat, bisa dengan memperbanyak amal soleh, kemudian bisa dengan musibah demi musibah. Kemudian kalau tiga itu tidak dimanfaatkan di dunia, maka besok di akhirat kalau masih membawa dosa, kan caranya akan dicuci dulu di api neraka. Kan mending tiga ini. Makanya kita harus mempercayai bahwa penderitaan yang kita hadapi itu ternyata bisa menutup segala macam dosa. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad mengatakan la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqawa wa ma alaihi khati'atun. Senantiasa ujian-ujian itu menimpa kepada orang mukmin laki-laki, menimpa kepada orang mukmin perempuan. Kadang-kadang musibah itu menimpa kepada dirinya, jantungan, boyoken, stroke, DLSB. Kadang-kadang ujian itu menimpa kepada harta kekayaannya, tertipu oleh investasi bodong gitu, atau kemalingan, atau yang lain. Dan kadang-kadang ujian itu menimpa kepada anaknya, sehingga orang tua sudah susah gara-gara mikir anak itu pun namanya ujian, dan ternyata itu bisa menghapus dosa. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan hatta yalqawah,
ujian demi ujian itu akan terus datang silih berganti sampai dia wafat. Kalau sudah wafat tidak diuji lagi, Pak, karena dia sudah ketemu kepada Allah, wa ma alaihi khotiatun. Namun ingat, setelah dia wafat ketemu Allah, dia sudah tidak membawa kesalahan sama sekali. Coba, itulah enaknya, Pak. Makanya kadang-kadang ada, Pak, orang itu bertanya, enak mana, mau wafat, sakit dulu, atau langsung wafat itu. Ternyata ada yang memilih sakit dulu. Mengapa sakit dulu? Karena sakit yang dirasakan itu bisa menghapus dosa. Adapun kalau wafat mendadak tanpa sakit, iya boleh, asalkan dia selalu istighfar, memperbanyak taubat, kan begitu. Sehingga suatu wafat tidak masalah, karena dosa sudah terhapus gara-gara istighfar, bukan karena ujian yang menimpa, bukan karena sakit yang menimpa. Padahal di dalam hadis pula, Pak, Nabi Muhammad mengatakan, ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hazanin wala adan illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah orang muslim tertimpa kepayahan, tertimpa sakit, tertimpa kesedihan, tertimpa gangguan-gangguan, sampai duri yang terijak oleh kaki sehingga timbul rasa sakit. Ternyata penderitaan itu bisa menutupi kesalahan-kesalahan itu. Maka yakinlah, dengan meyakini itu panjenengan akan lebih ringan menghadapi penderitaan hidup, menghadapi sakitnya hidup. Kemudian yang ketiga, Pak, kita harus yakin bahwa dengan musibah-musibah yang menimpa kepada kita sebagai bukti Allah cinta kepada kita. Aneh kan? Dicintai malah dikasih musibah, dicintai malah diberi ujian. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad mengatakan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah cinta kepada suatu kaum, suatu masyarakat, maka Allah memberi ujian kepada mereka. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ketika diuji oleh Allah, dia kok ridha dengan ketentuan Allah itu, falahu ridha, maka dia pun memperoleh ridha dari Allah. Namun waman sakhita falahu sukhtu. Siapa yang ketika diuji oleh Allah kok marah-marah, menuduh Allah tidak adil, menuduh Allah sentimen, falahu sukhtu, maka dia pun memperoleh kemurkaan dari Allah. Berarti rugi dua kali. Rugi yang pertama, dia sudah babak belur, dikasih ujian, dikasih musibah oleh Allah. Kemudian kerugian yang kedua, dia dimurkai oleh Allah. Makanya ridho sajalah, agar semua itu bisa mendatangkan ridho dari Allah. Kemudian yang keempat, Pak, kita harus tahu, Pak, ternyata ujian demi ujian yang Allah berikan kepada manusia itu bisa meningkatkan derajat, yarfa'ud darajata, bisa meningkatkan derajat. Karena Nabi Muhammad mengatakan, idza subiqat ala rajul darajatun la yudrikuha bi amalihi ibtalahu. Apabila Allah sudah menetapkan untuk seseorang punya kedudukan tinggi,
namun amal usahanya tidak mampu membawa dia ke kedudukan yang tinggi itu, maka Allah akan memberi ujian kepada dia. Allah akan memberi musibah kepada dia. Contoh, Nabi Yusuf ditakdirkan oleh Allah menjadi menteri di Mesir dan menjadi raja di Mesir. Padahal Nabi Yusuf orang Palestina. Mana mungkin orang Palestina bisa menjadi raja, menjadi menteri di negara superpower. Kalau zaman dulu itu Pak, Mesir negara superpower, paling makmur, paling sejahtera. Setiap masa peceklik Pak, selalu negara-negara lain beli bahan makanan pokok itu dari Mesir. Sehingga tidak mungkin lah, namun takdir menentukan Nabi Yusuf akan menjadi seperti itu. Lah, karena amal usaha Nabi Yusuf tidak mampu menempuh derajat itu supaya bisa berhasil, maka diujilah Nabi Yusuf dengan berbagai macam ujian. Di rumah diketaki terus sama kakak-kakaknya. Kemudian sampai mau dibunuh secara langsung, tidak jadi, hanya dilemparkan saja di sumur di tengah hutan. Namun takdir mengatakan ada musafir yang lewat situ. Kemudian setelah ambil air menemukan Yusuf kecil, kemudian dibawa ke Mesir, di Mesir dijual, dijajar-jajar di pasar budak yang ada di Mesir. Dilalah Zulaikha bersama suami, habis jam subuh ya, jantung sehat, jalan-jalan lewat pasar budak. Dari sekian banyak budak-budak yang ditawarkan, ternyata tidak ada yang menarik. Begitu melewati Yusuf kecil, suami Zulaikha ngomong, wahai adinda, ini lain sendiri. Lihat dari wajahnya saja, anak ini akan menjadi anak yang hebat. Mari kita beli. Barangkali bisa memberi manfaat kepada kita. Akhirnya dibeli, menjadi budak istana, lalu dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, ya tambana, diangkat menjadi anak angkat. Lah setelah di sana hidup di istana Pak, makan makanan istana, pakaian istana Pak, Yusuf semakin tampak ganteng Pak. Karena makanannya bergizi, seperti programnya Pak Prabowo Pak, ya. Agar cerdas, fisik kuat, harus makan bergizi. Berarti Nabi Yusuf kecil betul-betul sehat wa'afiat, karena makanannya sempurna Pak, kulitnya pun lembut sehingga semakin tampak ganteng. Namun kegantengan Nabi Yusuf membawa petaka itu. Zulaikha ceblok cinta itu. Akhirnya cari-cari kesempatan. Kemudian setelah punya kesempatan, dia akan melampiaskan syahwatnya dengan Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf menolak. Ketika kejar-kejaran konangan suami Zulaikha, langsung Zulaikha membalik fakta. Wahai suamiku, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Apa sih balasan yang pantas untuk orang yang mau memperkosa istri panjenengan? Dia yang mau memperkosa Nabi Yusuf, konangan suami langsung dibalik. Suami Zulaikha sadar Pak, tidak mungkin Yusuf melakukan hal itu. Namun kalau menyalahkan istri kan seperti menepuk air di ember Pak, ya. Pak, pelak mencibam mengenai wajahnya sendiri. Daripada keluargaku tercemar,
Maka ketika reporter Jawa Pos Surabaya Pak, itu sama menanyakan, langsung Yusuf lah yang dijadikan kambing hitam. Akhirnya LSM itu unjuk rasa, tangkap Yusuf, adili Yusuf, penjarakan Yusuf, begitu Pak. Akhirnya Nabi Yusuf pun harus membekam dalam penjara. Dalam penjara tidak pernah Pak disidangkan. Sehingga salahnya apa ndak? Hanya untung saja rajanya mimpi kan. Tidak ada ahli takwil yang mampu menjelaskan impian raja. Ternyata Nabi Yusuf bisa. Akhirnya apa? Langsung dibebaskan dan diangkat menjadi menteri. Namun Nabi Yusuf usul, saya mohon dijadikan gantinya Bu Sri Mulyani. Ini hafidun alim, karena saya ini ahli menjaga kekayaan negara. Alimun, kami tahu siapa yang berhak dapat bayaran banyak, siapa yang sedikit, dan seterusnya. Akhirnya betul diterimalah usulan Nabi Yusuf, kemudian dia diangkat menjadi itu. Bayangkan, kuliah enggak Pak? Latihan tidak. Tapi mengapa kok bisa mengatur ekonomi Pak, keuangan negara? Itu kan namanya ilmu laduni, kelas para nabi, kelas para rasul. Karena takdir Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir, menjadi kepala negara di Mesir, sementara amal usahanya tidak mampu, supaya berhasil tetap diuji oleh Allah Ta'ala. Kemudian diteruskan Pak, di dalam menanggapi takdir ini, manusia menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok qadariyah, la yu'minu bi qadarillah. Kelompok ini tidak percaya Pak dengan adanya takdir Allah. Sehingga dia mengatakan, orang sakit salah dewe. Pagi-pagi kok ngeluh sirai, salah dewe. Mengapa salah? Mengapa begadang malam gitu. Orang ngurus perutnya ceratut gitu ya, salah dewe. Mengapa salah? Karena rujaan Lombok 100 di kabehno. Itu namanya qadariyah Pak, tidak percaya dengan adanya takdir. Sehingga segala sesuatu itu apa usahanya. Kepengen pinter harus belajar, kepengen sugih harus nyambut gawe, itu namanya qadariyah, tidak ada kaitannya dengan takdir. Kemudian kelompok yang kedua Jabariyah Pak. Kalau Jabariyah ini punya anggapan manusia itu seperti wayang kulit. Wayang kulit tidak akan bisa bergerak kemana-mana kalau tidak digerakkan oleh dalang gitu. Berarti kita ini seperti wayang kulit, sehingga tidak akan kemana-mana kalau Allah tidak menghendaki. Kemudian kelompok yang pertama kedua Pak keliru itu. Yang benar adalah kelompok yang ketiga, yaitu al-imanu bi qadarillah wal ikhtiyar li husuli khairihi. Kita harus beriman dengan takdir Allah dan kita pun wajib berikhtiar agar berhasil memperoleh takdir yang baik-baik saja. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada wa biqaumin su'an fala maradda lahu. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka sendiri yang harus merubahnya. Ini belum titik Pak, masih koma Pak. Kalau ini titik berarti apa? Tidak percaya dengan takdir itu. Sehingga orang pintar karena usahanya, orang kaya karena usahanya itu. Yang dimaksud innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Namun lanjutannya apa? Wa idza arada wa biqaumin su'an fala maradda lahu. Namun apabila Allah menghendaki
busuk, sial terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang mampu menolak. Berarti apa? Wajib beriman dengan takdir dan wajib pula berusaha untuk menyelamatkan diri dari takdir yang tidak menyenangkan. Berapa banyak orang sepuh menggunakan motor, jalannya ya pelan-pelan, jalan yang dilalui ya bener ya, tahu-tahu diserondol anak muda dari belakang sampai jungkir balik ya Pak. Sudah ikhtiar agar selamat, nyatanya malah ketubuk dari belakang. Ini namanya apa? Takdir Pak. Tapi setelah usaha harus usaha dulu. Setelah kejadian, itulah namanya takdir. Hadirin yang berbahagia sekalian, marilah kita akhiri majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.